dengan menggunakan media sosial tuh masih merasa malu gitu kan? Tidak semata-mata menjadikan medsos mereka untuk ekspresi personal yang sifatnya hiburan semata begitu. Sebenarnya Gen Z itu bisa memaksimalkan secara positif penggunaan media sosial untuk menambah income. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, Coach Linda. Melanjutkan perbincangan yang seru kemarin nih, ngebahas tema yang berbeda dari sebelumnya, mengenai fenomena medsos bagi generasi Z. Kalau menurut Pak Rudi, gimana pandangannya? Kita tahu kan memang media sosial ini luar biasa ya, Coach, berkembangnya. Di satu sisi ada sisi positif, sisi lain juga ada sisi negatifnya begitu. Bagi kita mungkin yang generasi kelahiran mungkin baby boomers mungkin ya, tahun 80 atau 70. Milenial ya? Milenial ya. Ini juga kita tidak pernah memperkirakan sebelumnya akan terjadi hal kecanggihan sosial media seperti sekarang ini kan begitu. Generasi Z ini dalam pemanfaatan sosial media mereka masih sebatas banyak berkaitan dengan kebebasan berekspresi personal gitu ya. Memposting kegiatan, kemudian juga memposting diri pribadi dan sebagainya. Lebih ke aktualisasi diri ya? Lebih kepada aktualisasi diri begitu ya. Padahal kan kalau kita lihat secara pemanfaatan itu bisa lebih dari situ. Bahkan bisa menghasilkan uang sebetulnya. Dari fenomena medsos ini media ya? Sosial itu ya. Karena kan biasanya yang sekarang kebanyakan tuh generasi Z itu adalah postingan-postingan yang menggambarkan bahwa pencapaian mereka tuh luar biasa gitu loh. Dengan misalnya foto di lokasi-lokasi yang mungkin di luar negeri ataupun misalnya traveling yang jauh lah ya, seperti itu. Apakah terlihat seperti lebih pemanfaatannya konsumtif atau produktif atau gimana menurut Bapak? Atau hanya sebagai benar-benar end user aja yang hanya untuk kepentingan aktualisasi diri? Iya. Sebetulnya kan tadi saya sampaikan ya bahwa sosmed ini sebetulnya bisa produktif ya. Bisa menghasilkan uang ketika memang mereka ini mau belajar ya. Saya sebutkan mungkin Instagram, kemudian YouTube ya. Facebook dan sebagainya. Itu kan sekarang sudah mulai berlomba-lomba untuk istilahnya monetize gitu ya, Tetapi memang saya lihat teman-teman mahasiswa atau mungkin generasi Z itu belum sampai ke sana saya lihat. Masih sebatas mendokumentasikan kegiatan, kemudian juga mengekspos personal branding begitu ya. Artinya memang ya mereka harus belajar lebih maksimal sebetulnya pemanfaatan tadi. Berkaitan dengan konten media sosial. Dan kalau mau belajar lebih serius ya tadi konten-konten yang bagus, yang positif, yang kreatif itu bisa lebih menginvite publik untuk lebih connected dengan akun-akun sosial mereka gitu begitu. Kan kadang banyak kelihatan di sosial media itu seolah-olah tuh mereka tuh orangnya ekstrovert gitu ya. Padahal di dunia nyatanya mereka tuh sangat introvert gitu kan. Itu kan kebalikan ya. Seolah-olah tuh kalau depan kamera tuh full lah pengenalan dirinya kepada publik gitu ya. Tapi ternyata pas di dunia nyata tuh tidak gitu. Nah itu dampaknya ke depannya apa tuh Pak kalau menurut Bapak kayak gitu? Apakah menjalani hidup yang palsu atau yang gimana? Saya pikir selama tidak merugikan is okay ya. Oh gitu ya? Mungkin tanda petik bersandiwara gitu ya. Ketika memang tidak merugikan orang lain dan juga tidak melanggar norma-norma gitu kan. Ya tadi mungkin mengikuti trending ya, mengikuti demand di pasar. Dan di Indonesia ini kan memang maaf ya, yang rata-rata viral itu kan yang kadang-kadang konten-konten yang kurang edukatif gitu ya. Bahkan saya pernah dengar dari seseorang katanya kan ada sampai kecelakaan dari mobil gitu kan, bukannya ditolong tapi malah divideokan, dijadikan konten ya Pak gitu kan. Nah ini juga perlu edukasi gitu. Artinya bagaimana mereka mahasiswa sebagai agen perubahan sosial ya harus dari sana berpijaknya gitu. Jadi tidak semata-mata menjadikan akun medsos mereka untuk ekspresi personal yang sifatnya hiburan semata begitu. Minat terhadap produktif dari media sosial khususnya bagi
di kalangan mahasiswa gitu ya. Bisa dibilang kan belum maksimal ya. Belum maksimal. Nah, itu karena faktor edukasinya kurang atau karena faktor semangatnya ini yang kurang. Dalam artian gini, misalnya mungkin dia mengiklankan barang yang harganya 10.000, 20.000 gitu kan, dengan menggunakan media sosial tuh masih merasa malu gitu kan. Padahal kan kadang dari jualan yang sedikit itu bisa menghasilkan untung yang banyak ya. Apakah memang mereka lebih suka yang instan-instan aja deh gitu? Saya pikir karena memang muatan kurikulum yang belum maksimal ya. Artinya memang perlu edukasi, dan kenapa tidak mungkin pihak perguruan tinggi itu mengundang pakar-pakar bidang sosial media begitu kan ya, mengundang digital marketing dan sebagainya. Dan ini kan menjadi sebuah cabang ilmu baru ya, dimana mungkin kalau dulu ya marketing itu kan langsung oleh fisik fisik pekerja gitu istilahnya ya. Sekarang kan ada istilah baru digital marketing begitu. Jadi bukan berarti mahasiswa yang kurang artinya kurang paham hal itu, tetapi memang perlu edukasi sih. Perlu edukasi, dan saya pikir di kurikulum harus diadaptasi. Kita hidup di zaman era disrupsi dan sosial media yang luar biasa, yang tidak terbendung, banjir informasi dan sebagainya. Jadi pihak kampus atau mungkin perguruan tinggi harus bisa menginclude ya muatan-muatan mata kuliah yang memang tadi mengarah ke sana, ke arah sosial media itu. Sebenarnya Gen Z itu bisa memaksimalkan secara positif penggunaan media sosial untuk menambah income. Kalau menurut Bapak, sejauh mana sih generasi Z itu tertarik untuk menambah income mereka sendiri gitu loh Pak, dengan penggunaan media sosial? Iya. Ya tadi saya bilang coach, jadi mereka memang butuh ilmu sebetulnya ya. Butuh ilmu, butuh edukasi. Artinya mereka harus betul-betul meluangkan waktu untuk belajar tentang itu. Tentang konsep dan juga mungkin fungsi dari media sosial yang ada. Perlu juga ini kali ya Pak ya, basic edukasi mengenai perencanaan keuangan gitu. Yeah, bahwasanya generasi Z itu bisa mulai mungkin dengan penggunaan media sosial, dia bisa menghasilkan uang yang paling tidak satu menutup jajan mereka ya. Jadi jajan-jajan itu udah minta orang tua gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah mungkin biaya kuliah. Siapa tahu dengan konten, dengan menjadi produktif gitu ya, bisa membiayai kuliahnya sendiri. Lalu juga yang ketiga menjadi motivasi sekelilingnya gitu loh. Gimana sih kita kalau jadi anak muda tapi ternyata bisa mandiri, itu kan luar biasa ya pengaruhnya gitu. Tapi memang awalnya juga dari pembenahan masalah keuangan. Betul. Jangan sampai generasi Z itu baru terima uang sedikit nggak ada bekasnya gitu loh, tidak diinvestasikan dalam bentuk yang lebih berarti gitu loh Pak. Perlu kecerdasan ya, memanfaatkan momentum media sosial ini. Kalau bisa dibilang tuh lebih kreatif ya Pak, anak-anak sekarang itu ya, dalam bermedia sosial gitu. Intinya konten-konten yang bagus dan itu menjadi sebuah hal yang kreatif begitu ya. Tetapi tadi jangan sampai mengalahkan norma-norma tadi gitu. Saya juga follow ya sebuah akun mahasiswa yang memang di situ mahasiswa ya, mungkin konten itu konten make up gitu ya, skincare gitu ya. Iya. Itu mungkin mengendorse sebuah produk juga, dan saya bersyukur artinya ada mahasiswa yang ke arah sana gitu kan. Itu tutorial gitu kan, tutorial pakai hijab, kemudian mungkin make up dan sebagainya. Saya pikir ini positif ya. Nah ini mungkin harus diapresiasi bagaimana memang mereka untuk dimotivasi menampilkan konten-konten yang positif. Bisa berupa tutorial, bisa juga mungkin video yang tadi ya. Tinggal mungkin pintar-pintarnya kampus untuk menstimulasi hal tadi begitu. Nah itu kalau menurut sepanjang pengamatan Bapak tuh, kira-kira ada nggak tuh Pak dampaknya ketika mereka udah ngerasain, udah making money nih ya, malah kuliahnya itu turun semangatnya? Kalau yang saya amati memang akun yang tadi di Instagram itu cukup bagus sih Bu. Artinya tidak terpengaruh oleh kegiatan dia membuat konten ya. Dia juga aktif di unit kegiatan mahasiswa, secara akademik juga bagus. Jadi tidak terlalu berpengaruh sebetulnya ya. Paling tidak tetap kreatif tapi bertanggung jawab gitu ya Pak. Ya, betul, jangan sampai kebablasan kreatifnya yang melanggar norma-norma. Sebaiknya memang sudah mulai memanfaatkan media sosial sebagai
sarana positif dia, baik memperbaiki value dia sendiri atau istilah anak sekarang itu menambah cuan. Nah, sudah mulai kenal cuannya gitu ya. Nah, dengan mendapati benefit sedikit demi sedikit, itu sudah mulai tuh bisa mengelola keuangan harusnya. Yang mana yang paling prioritas adalah tetap bagaimana kuliah ini selesai. Tepat waktu, biayanya lancar, dan syukur-syukur terus ke jenjang berikutnya, gitu kan? Karena menurut saya tuh semakin tinggi pendidikan seseorang itu akan berdampak pada kualitas hidup dia, gitu kan? Dan tentunya apabila generasi Z ini menekuni dan memanfaatkan media sosial itu dengan baik dan maksimal, tentu itu akan berdampak ke lingkungannya, Pak. Generasi Z ini adalah calon-calon pemimpin bangsa ke depan yang betul-betul diberikan edukasi. Mereka harus bisa menghasilkan sebuah konten yang bagus, yang tentu yang bermanfaat, tidak merusak dari moralitas bangsa. Dan sepakat juga tadi disampaikan oleh Coach bahwa mereka harus diedukasi berkaitan dengan manajemen keuangan ya. Terima kasih Pak Rudi atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan banyak insight yang didapat untuk khususnya generasi Z ya. Ya, terima kasih Coach.